Halo Smart Drivers, selamat datang di Bakalap. Dalam video kali ini kita akan membahas beberapa tips sebelum Smart Drivers memutuskan untuk memilih mobil bekas. Apa saja tipsnya? Ikuti dalam video kali ini. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Mobil bekas masih menjadi sebuah pilihan. Alasannya bisa macam-macam, bisa jadi karena budget, ya karena mobil baru tentunya harganya lebih mahal dibanding mobil yang bekas atau second. Kemudian juga bisa jadi karena dengan budget yang sama, Smart Drivers bisa mendapatkan mobil dari kelas yang lebih tinggi. Atau juga mobil dengan fasilitas atau feature yang lebih banyak dibandingkan dengan harga yang sama pada mobil baru. Apa-apa saja yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita memilih mobil mana yang akan kita beli? Budget. Ya, kalau kita mau membeli sesuatu, pasti ujung-ujungnya duit kan? Udah. Nah, ketika kita menyiapkan budget untuk membeli mobil bekas, kita pertimbangkan juga bahwa kita tetap harus menyisihkan bagian dari budget kita untuk melakukan perbaikan. Ya, tentunya tergantung kondisi dari mobil kita. Idealnya tentu Smart Driver sudah menyiapkan paling tidak 10% atau bahkan 15% dari budget yang Smart Drivers miliki. Artinya begini, misalnya Smart Drivers punya budget katakanlah 100 juta rupiah. Jangan langsung beli mobil yang harganya pas 100 juta rupiah, karena nanti kalau ada masalah tentunya akan nambah lagi, artinya budgetnya jadi lebih gede. Tapi kalau kita punya katakanlah dana atau budget 100 juta rupiah, sisihkan katakanlah 10 atau 15 juta rupiah untuk perbaikan atau untuk menyiapkan mobil kita. Karena yang namanya barang bekas bisa jadi dia menyimpan problem pada pemilik sebelumnya. Ya, problem ini penyebabnya bisa macam-macam. Bisa jadi karena pemilik sebelumnya maintenance mobilnya kurang baik misalnya. Atau juga misalnya jalan di mana mobil ini beroperasi di daerah yang prasarana jalannya kurang bagus, artinya banyak jalan rusak. Nah, di sini tentunya komponen kaki-kaki akan mengalami kerja yang lebih berat. Selain itu juga misalnya driving habit atau gaya mengemudi dari pemilik sebelumnya. Ya, ini kan nggak bisa kita deteksi ya. Katakanlah misalnya service record masih bisa kita deteksi. Tapi misalnya area mobil ini selama ini bergerak atau daerah tempat mobil ini jalan kita nggak bisa deteksi. Habit atau gaya mengemudi si pemilik sebelumnya tidak bisa kita deteksi. Karena misalnya nih mobil ini sering overweight, ya sering dipakai muat barang, kan ini nggak bisa kita lihat. Nah, jadi persiapan kita adalah selain tentunya memeriksa mobil tadi, tentunya kita juga perlu menyiapkan spare budget, ya seperti tadi saya katakan antara 10-15% dari budget yang Smart Drivers miliki. Jadi ketika kita sudah memutuskan membeli sebuah mobil bekas, kemudian memerlukan perbaikan, kita masih punya spare untuk segera melakukan perbaikan itu. Jadi ketika kita mulai menggunakannya, mobil itu sudah dalam kondisi yang prima dan nggak nyusahin. Hal yang penting ketika memilih mobil bekas adalah memastikan kondisi mobil. Nah, ini ada kendala kalau misalnya Smart Drivers nggak terlalu ngerti lah untuk memeriksa sebuah mobil bekas. Ya, karena beda. Orang-orang yang mengerti ya kadang-kadang hanya melihat saja ketok-ketok bodi sedikit udah tahu nih ini mobil bekas tabrakan atau pernah kena banjir. Kalau kita nggak punya pengetahuan itu gimana? Saat ini sudah banyak jasa inspeksi kendaraan. Harganya juga bisa dikatakan lumayan bersahabat ya, karena ada yang mulai dari 300.000 dan seterusnya. Yang paling penting adalah ketika kita memilih jasa inspeksi, kita juga pastikan bahwa ini jasa inspeksi ini benar nih. Artinya kita bisa lihat reviewnya di internet ya, kita bisa lihat reviewnya. Kemudian akan lebih baik kalau misalnya kita kenal atau kita tahu siapa sih inspektornya ini, bener nggak sih dia memahami cara memeriksa mobil bekas. Kemudian juga ya triksnya usahakan Smart Drivers juga datang pada saat si inspektor ini memeriksa kendaraan. Ya paling tidak kita juga bisa diskusi sama dia kan, oh ini gimana, ini menurut ini gimana, kenapa dia pertimbangan seperti ini, dan kita bisa diskusi
dengan inspektor ya untuk pilihan dari kendaraan kita. Ya tentunya dengan komunikasi yang baik dari jasa inspeksi yang bisa Smart Drivers percaya, ini akan meminimalkan kemungkinan kita dapat kendaraan yang zonk ya, yang ternyata banyak PR ini itu, yang tentunya ini bisa menghemat pengeluaran kita di kemudian hari. Dalam memilih kendaraan yang akan kita gunakan, hal yang harus menjadi pertimbangan utama tentunya adalah kebutuhan kita seperti apa. Misalnya, apakah mobil ini hanya akan digunakan dari rumah ke kantor, atau malah justru untuk keluar kota. Apakah cukup 5-seater, atau mobil yang dengan kemampuan 5 penumpang, atau malah Smart Drivers butuh 7-seater. Ya, tentunya saat ini banyak sekali pilihan kendaraan, apalagi kalau kendaraan bekas itu pilihannya banyak sekali. Yang pastinya Smart Drivers yang paling tahu kebutuhan Smart Drivers apa. Kalau Smart Drivers sudah memetakan kebutuhan Smart Drivers, tentunya mobil yang akan kita pilih ini bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Juga pertimbangkan area di mana mobil kita akan bekerja. Misalnya area tempat lalu lintas Smart Drivers nanti banyak jalan rusak. Tentunya nggak bijak kalau misalnya Smart Drivers milih mobil yang ground clearance-nya rendah. Atau misalnya mobil ini bukan untuk daily use ya, misalnya bukan buat Smart Drivers dari rumah ke kantor, tapi lebih banyak untuk buat perjalanan keluar kota. Ya, tentunya tipe mobilnya bisa disesuaikan. Ya, tentunya sesuai dengan budget yang kita miliki. Nanti akan tersaring nih. Saya butuhnya tipe seperti ini, dengan budget saya segini, kira-kira saya akan dapat tipe apa yang bisa menjadi pilihan, tahun berapa, ya. Nah, baru kemudian kita bisa pertimbangkan untuk memilih mana kendaraan atau mobil bekas yang menjadi pilihan kita. Setelah kita memutuskan tipe mobil apa, merek apa, misalnya tahun berapa yang sesuai dengan kebutuhan kita dan masuk ke budget kita, sebelum pilihan itu kita tentukan, tentunya kita juga harus memastikan nih ketersediaan spare parts-nya seperti apa. Ya, seperti di sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa yang namanya mobil bekas, ya, dia sudah memiliki umur, sudah berjalan sekian kilometer, pasti akan ada parts-parts yang mulai butuh untuk diganti. Bagaimana ketersediaan spare parts di kota tempat tinggal Smart Drivers? Mungkin buat Smart Drivers yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, hal ini tidak terlalu menjadi masalah. Tapi kalau misalnya Smart Drivers tinggal di kota yang relatif kecil, coba perhatikan area atau tempat penjualan spare parts terdekat, mobil yang kira-kira merek yang Smart Drivers pilih, tipe yang Smart Drivers pilih ini, ketersediaan spare parts seperti apa? Apakah banyak atau ternyata agak susah dan jarang, harus nunggu dan sebagainya. Ini perlu menjadi pertimbangan, apalagi kalau mobil ini akan menjadi mobil operasional. Nah, tentunya kan Smart Drivers nggak mau mobil ini jadi nganggur gara-gara nunggu spare parts. Ya, kalau mobil hobi sih nggak masalah, tapi kalau untuk daily use, ya tentunya ini juga nggak nyaman. Akhirnya kita malah butuh sewa mobil dan sebagainya, gara-gara mobil kita sendiri nggak bisa dipakai karena masih nunggu spare parts-nya belum datang. Selain ketersediaan spare parts, juga pertimbangkan bengkel-bengkel yang ada di sekitar area tempat Smart Drivers tinggal atau di kota Smart Drivers tinggal, bisa nggak menangani, kira-kira kalau saya milih merek A ini, ada nggak bengkelnya, atau bengkel di sini bisa nggak? Jadi spare partnya ada, bengkelnya bisa menangani, ya ini sudah aman ya. Tapi kalau misalnya Smart Drivers beli merek mobil tertentu, katakanlah mobil Eropa, sementara untuk memperbaikinya harus ke kota lain, ya kalau buat Smart Drivers nggak jadi masalah, ya nggak apa-apa. Ya berarti kan downtime-nya atau mobil ini nggak bisa dipakai, bisa jadi lebih lama. Tapi kalau misalnya ini mobil operasional, sementara kalau mau memperbaiki kita harus nyetir 3-4 jam keluar dari provinsi misalnya, ya ini bisa jadi sebuah masalah kan. Makanya pertimbangkan juga bengkel-bengkel terdekat nih kira-kira bisa nggak untuk perbaikan dari kendaraan kita. Spare parts-nya ada, bengkelnya ada,
ada baiknya juga survei kira-kira harga-harga partsnya gimana dibandingkan dengan mobil yang lain yang tersedia. Tentunya jangan sampai kita kaget begitu tahu harganya ya, karena beda merek, beda tipe, kadang-kadang untuk parts yang sama, katakanlah kampas rem, ini harganya bisa berbeda. Ini jadi masalah nggak buat smart drivers? Ya jangan sampai gara-gara kita terlalu, wah ini mobilnya bagus, keren, terus kemudian kita memilih mobil itu atas dasar hanya bagus dan keren tadi tanpa mempertimbangkan hal-hal lain. Begitu belanja spare parts ternyata mahal, akhirnya kita misalnya jadi pakai KW atau ngakalin. Tentunya ini bisa berpengaruh ke reliability atau keandalan dari kendaraan kita ya, karena pastinya spare parts tidak ori, bisa jadi mutunya juga tidak sebaik dari spare parts yang asli pastinya. Dan tentunya ini bisa berpengaruh pada keselamatan kalau spare parts ini menjadi spare parts yang krusial seperti rem misalnya. Yang terakhir, sebelum kita memutuskan untuk membeli mobil tersebut adalah pertimbangkan sistem pembeliannya. Ya, masih banyak yang nggak paham bahwa bunga kredit ketika kita mengambil mobil baru dengan mobil bekas, itu bunganya mobil bekas bisa lebih tinggi dibanding kalau kita kredit jumlah yang sama pada mobil baru. Ya, ini kita masukkan ke faktor pertimbangan juga. Jadi jangan hanya lihat harganya. Kalau kita misalnya mau membeli kredit, ya pastikan kita juga udah tahu, oh bunganya berapa kalau bandingkan dengan mobil baru berapa. Ya, jadi walaupun sama-sama kredit, bunga yang harus kita bayar ketika kita membeli mobil bekas itu lebih mahal dibandingkan dengan mobil baru. Oke smart drivers, itu tadi hal-hal yang bisa menjadi pertimbangan kita sebelum kita memilih mobil bekas. Ya tentunya ada hal-hal yang lain yang mungkin belum saya sebutkan, seperti misalnya memastikan bahwa legalitas dari kendaraan, ya surat-suratnya, terus kemudian bukti kepemilikannya. Ya jangan sampai smart drivers terjebak membeli mobil yang misalnya hasil pencurian atau hasil penggelapan, ya karena tentunya ini akan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan bisa jadi ini membuat kita jadi berurusan dengan aparat penegak hukum. Jadi sebelum memutuskan mobil mana yang akan smart drivers pilih, jadilah konsumen yang cerdas. Dapatkan informasi sebanyak-banyaknya, jangan sampai mobil kita ini malah menyusahkan atau bahkan malah membahayakan ketika kita gunakan. Stay smart on the road.